Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Farhanuddin. Saya dari kelas TFRP 24A CID. Untuk NIM saya 24552011-295. Di sini saya akan mengerjakan soal ulangan tengah semester dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Untuk soalnya di sini ada sebuah case, yaitu sebuah laboratorium komputer memiliki satu router virtual dan satu klien. Anda diminta melakukan konfigurasi dasar jaringan agar klien dapat terhubung ke router dan mengakses internet simulasi. Selain itu, administrator ingin menerapkan aturan firewall sederhana untuk meningkatkan keamanan. Untuk tools praktikum, wajib menggunakan file berikut. Untuk toolsnya sudah kita download ya. Dan untuk topologinya seperti ini, ada sebuah internet, host PC, VM, satu router mikrotik, firewall, dan untuk VM 2 OS-nya di sini saya menggunakan Linux. Oke, sekarang kita langsung saja untuk ke bagian konfigurasinya. Di sini kita akan masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Untuk yang iOS mikrotiknya di sini kita masuk ke bagian setting. Dan untuk networknya di sini menggunakan NAT. Dan untuk NAT ini untuk terhubung ke internet, dan untuk yang keduanya yaitu menggunakan internal network. Sebagai LAN-nya, internal network digunakan agar klien hanya terhubung dengan router tanpa langsung ke internet. Di sini sudah saya jalankan untuk yang mikrotiknya. Dan untuk di bagian Kali Linux-nya sebagai VM kliennya, di sini menggunakan internal network untuk adapter satunya, dan yang kedua juga menggunakan internal network. Oke, sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi di Winbox. Pertama-tama kita masuk ke bagian IP address. Di sini kita akan menambahkan addressnya 95, ini nama NIM belakang saya. Di sini kita akan menggunakan Ethernet. Apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP, ke bagian DHCP client. Di sini kita akan menambahkan dan bagi yang Ether 3. Jika DHCP client berhasil dibuat, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT internet di bagian menu IP firewall. Di sini kita akan masuk ke bagian NAT dan tombol untuk menambahkan. Di sini kita di bagian generalnya kita biarkan seperti ini. Dan untuk out interface-nya kita ke Ether 3 yang tadi DHCP client. Dan untuk di bagian action-nya kita ubah dari accept menjadi masquerade. Apply, oke. NAT digunakan agar jaringan LAN dapat mengakses internet melalui IP router. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP client di Kali Linux. Kita akan masuk dulu ke OS Kali Linux-nya. Kita tunggu hingga loadingnya selesai.
kita bisa berhasil masuk ke OS kliennya untuk Kali Linux. Sini kita akan konfigurasi bagian IP-nya. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi untuk IP address-nya seperti ini, dan untuk DNS servernya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Kita akan coba melakukan blokir ping melalui konfigurasi firewall di MikroTik. Kita masuk ke bagian IP, masuk ke bagian firewall. Kita sudah di bagian firewall. Selanjutnya kita di bagian filter lurus, kita tambahkan untuk chainnya. Kita di sini bagian general. Untuk chainnya di sini kita masukkan input. Untuk protokolnya sini menggunakan ICMP. Untuk CRC addressnya kita tambahkan 192.168.95.2. Ini kita akan masuk ke bagian ekstranya di sini untuk time-nya. Kita atur dari jam 12 sampai jam 1 untuk memblokir. Dan untuk actionnya di sini kita pilih yang drop karena kita akan memblokir pada jam tersebut. Kita apply. Oke, klaim jadi klien tidak dapat melakukan ping router pada jam 12 sampai jam 13 atau jam 1. Selanjutnya kita izinkan HTTP. Di sini kita pilih forward, protokolnya kita pilih TCP. DST portnya kita pilih 80 dan actionnya kita pilih accept. Sudah selesai. Selanjutnya kita izinkan untuk di HTTPS. Di sini kita pilih forward. Untuk protokolnya kita pilih TCP. Dan untuk DST portnya kita pilih 443. Dan untuk actionnya kita pilih accept. Kita apply, langsung oke. Jadi klien hanya izinkan mengakses web menggunakan HTTP dan HTTPS. Selanjutnya kita akan melakukan blokir VTP. Kita masuk bagian sini forward, dan untuk untuk protokolnya di sini kita pilih TCP kembali. Untuk DST portnya kita isi dengan 21, dan untuk actionnya kita pilih drop. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk blokir telnet. Di sini sama forward, dan protokolnya juga menggunakan TCP. DST portnya 323. Dan untuk actionnya di sini drop karena kita akan memblokir dari telnet. Jadi VTP dan telnet diblokir karena merupakan protokol yang tidak aman. Terus selanjutnya kita akan memblokir Facebook dan YouTube menggunakan layer 7 protokol. Kita masuk ke layer 7 protokol. Di sini kita tambah, dan untuk namanya kita yang Facebook terlebih dahulu. Dan untuk bagian regetnya kita isi facebook.com. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita tambahkan untuk memblokir yang YouTube.
Di sini kita kasih nama saja YouTube. Dan untuk ininya sama seperti yang Facebook tadi. Apply dan oke, selanjutnya kita tambahkan di bagian filter toolsnya. Setelah tadi menambahkan di bagian layer 7, kita masuk general, forward, dan layer protokol kita pilih Facebook. Dan untuk actionnya kita pilih drop. Kita apply, langsung oke. Selanjutnya kita tambahkan juga yang YouTube. Ininya diisi forward, dan untuk di advance layer 7 nya kita pilih yang YouTube. Dan untuk actionnya di sini drop, karena kita akan memblokir aksesnya. Setelah berhasil ditambahkan, sekarang kita akan lihat dulu untuk soalnya. Blokir akses ping dari klien ke router pada jam 12 sampai jam 1. Izinkan klien hanya bisa HTTP, HTTPS. Dan untuk blokir aksesnya FTP, Telnet, situs seperti Facebook dan YouTube. Dan batasi akses Winbox ke router hanya dari API klien. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada bagian OS kliennya menggunakan Kali Linux. Di sini kita sudah masuk ke bagian OS kliennya menggunakan Kali Linux. Kita masuk ke bagian terminal. Kita akan melakukan ping ke koneksi LAN-nya yang tadi, dan statusnya pun berhasil karena kita mencoba pada jam 5.36, jadi tidak terblokir. Sekarang kita coba ping internet. Dan hasilnya pun berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan tes WTP. Kita masuk ke bagian WTP. Di sini agak lama untuk menunggu balasannya. Sambil menunggu ini kita akan mencoba membuka halaman YouTube dan Facebook. Di sini kita akan masuk ke Facebook terlebih dahulu. Dan masuk ke YouTube. Sekarang kita akan lihat untuk di terminal apakah sudah berhasil. Masih menunggu. Dan untuk Facebook dan YouTube sekarang sudah tidak bisa diakses karena sudah diblokir. Selanjutnya kita akan lihat di bagian terminalnya. Di sini masih menunggu.
Dan di sini sudah berhasil diblokir dengan connection timeout. Selanjutnya kita akan mencoba yang telnet. Kita coba untuk yang telnet. Seharusnya nanti hasilnya unable to connect atau connection timeout. Sini masih menunggu untuk balasannya. Sedikit agak lama. Dan hasilnya pun connection timeout. Dengan demikian maka konfigurasinya berhasil. Di sini akses ping dari klien router pada jam 12 ditolak dan saya barusan mencoba di luar jam tersebut berhasil. Dan di sini untuk mengizinkan HTTPS dan memblokir, barusan kita sudah mencoba FTP, Telnet, Facebook dan YouTube. Dan untuk batasi akses Winbox router juga sudah berhasil. Mungkin cukup sekian konfigurasi dan pengerjaan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.